Presiden Prabowo meminta persoalan utang kereta cepat Wush diselesaikan dengan skema terbaik. Pengamat ekonomi Wijayanto Samirin mengungkap bahwa opsi paling realistis untuk diajukan Danantara dalam negosiasi utang Wush saat ini adalah dengan perpanjangan masa tenggang dan juga tenor pinjaman. Opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Dalam rapat terbatas dengan jajaran tim ekonominya, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan BPI Danantara mencari cara dan melihat berbagai opsi untuk menyelesaikan utang kereta cepat Wush tanpa gejolak ke perekonomian. Misalnya saja dengan perpanjangan masa pinjaman atau skenario pembayaran yang lain. Langkah Presiden Prabowo ini mendapat apresiasi dari DPR. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyampaikan bahwa penyelesaian masalah hutang Wush saat ini masih dikaji dengan mempertimbangkan berbagai alternatif sebagai salah satunya dengan negosiasi restrukturisasi penyesuaian jangka waktu pinjaman. Saya kira ini sudah tepat ya arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Tentu harus mendudukkan kembali antara pemerintah dan BPI Danantara sebagai pengelola dividen atas BUMN yang tentu harus mencari opsi-opsi. Dari kemarin kan saya juga membicarakan, ini jangan masuk kepada polemik masa lalu lah gitu. Dan ini sudah berjalan, sekarang sudah operasi, Wush sudah bisa digunakan sebagai transportasi publik, dan bagaimana sekarang mencari solusi untuk agar supaya kereta api cepat Jakarta-Bandung ini nggak rugi gitu. Pengamat ekonomi Wijayanto Samirin memaparkan setidaknya ada beberapa komponen utama yang bisa menjadi bahan negosiasi dalam restrukturisasi utang proyek kereta cepat Wush. Di antaranya perpanjangan masa tenggang atau grace period, tenor, suku bunga hingga debt to equity swap yakni menukar utang dengan saham. Namun dari sejumlah opsi itu yang paling realistis untuk diajukan BPI Danantara dalam negosiasi utang Wush saat ini adalah perpanjangan masa tenggang dan perpanjangan tenor pinjaman. Ada beberapa poin yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tenor diperpanjang. Tadi Pak Herman mengatakan dari 40 ke 60. Kalau bisa lebih panjang lagi bagus. Kemudian grace period, kalau bisa minta diundur. Tambahan, bukan 10 tahun lagi, tetapi menjadi 12 tahun. Jadi bukan 2028 kita membayar pokok, tapi 2030. Kemudian yang lain adalah penurunan suku bunga. Nah, satu hal yang belum banyak dibahas, tapi menurut saya sangat potensial adalah debt to equity swap. Kita punya 60% saham KCIC. Sebenarnya bagi Indonesia tidak perlu 60%, cukup 51%. Yang penting kita punya kontrol. Nah, equity itu bisa di swap, sehingga beban utang kita turun. Apakah pemegang saham baru itu Bank Development of China atau partner dari Cina di KCIC. Ini akan cukup membantu menurunkan beban bunga. Hingga kini, proses negosiasi restrukturisasi utang proyek kereta cepat Wush masih terus berjalan. Chief Operating Officer CEO Danantara, Doni Oskaria, sebelumnya meminta masyarakat tidak perlu khawatir soal rencana restrukturisasi utang Wush yang diklaim bakal dilakukan selama 60 tahun. Menurutnya, saat ini operasional Wush dinilai positif yang terlihat dari banyaknya penumpang harian. Yang pasti, skema pembayaran baru sekalipun masih membutuhkan subsidi diharapkan tidak dirancang untuk memberatkan kas negara atau APBN maupun Danantara sebagai induk BUMN. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.